Udah mulai. Udah. Welcome episode berapa ya? 3. Iya. Podcast Biung TBB. Sama aku lagi. Sama Vera lagi. Karena aku favorit. Karena lu yang gabut. Enggak, gue juga. Gue lebih gabut sih sebenarnya. Karena gue yang selalu nanyain, di mana makan siang? Ayo. Gitu. Temenin. Iya, boleh makan siang tapi podcast ya. Curang ya. Ditodong podcast. Mana sih handphonenya? Oh iya. Oh iya, hari ini kita temanya apa, Fer? Nabung untuk anak. Perlu apa enggak? Ya perlu sih sebenarnya. Cuman episode ini kita mau ngebahas tentang uang sih sebenarnya dan tabungan kita yang untuk anak-anak. Oke. Terus itunya apa sih? Poin-poinnya yang bakal kita bahas. Pertama tuh ngajarin konsep uang sama anak. Lu tuh ini nggak tipikal yang itu nggak? Yang ngasihnya kan kalau orang zaman dulu tuh kayak nyokap gue gitu kan kayak terus nabung gitu. Bukan nabung kayak misalnya misalnya gue mau jajan gitu apa gitu gue nggak dikasih uang. Nggak dikasih uang sendiri, jadi kayak apa sih anak kecil masa tahu duit kayak gitu zaman dulu tuh justru. Kita flashback dulu masa kita kecil ya. Turunan pengajaran nyokap gue adalah dulu gue waktu SD itu kayaknya relatif dikasih uang jajannya itu sedikit. Karena kayak perbanding dulu. Kalau nggak salah ya, gue inget saat teman-teman gue itu dikasih jajan 2.000 gitu waktu SD nih. Gue cuma dikasih 500. Sama lagi. Bukan karena nyokap gak seru nih kita kalau sama nih kita ekonomi kita sama lagi. Enggak, disclaimer kayaknya maksudnya keluarga gue tuh kan keluarga mampu-mampu aja. Cuman kan gue 5 bersaudara nih. Mungkin nyokap gue juga mikir dikasih duit sama bokap gue tapi harus bagi 5 anak gitu. Jadi kan ya mungkin dapetnya jadi sedikit. Terus kadang mungkin orang tua zaman dulu kan suka kayak nggak mau rugi atau apa gitu ya. Jadi mereka tetap ngajarin kita tuh irit-irit aja gitu. Padahal mereka juga punya uang. Bahkan mereka bisa beli rumah di umur segitu. Yang kita sekarang tuh ya, beli rumah tuh susah banget gitu. Iya benar. Kenapa jadi rumah ya? Ya enggak, ini konsep uang lah ya, konsep uang yang diajarin orang tua kita. Iya betul. Pokoknya intinya kalau nyokap gue tuh ngajarinnya punya uang harus ditabung, nggak boleh boros, nggak boleh foya-foya. Dibeliin mainan tuh jarang banget. Zaman dulu waktu kecil gue pengen rollerblade apa segala macam nggak ada yang dibeliin. Terus video game juga nggak ada di rumah gue itu. Iya betul. Nah, gue ingat itu video game aja, gue mesti datang ke rumah tetangga gue buat mainan itu, saking nggak akan kasih kalau kayak gitu. Uang kalau sedikit pegang uang atau sedikit nanya uang aja, apa sih anak kecil nanya duit tuh ya. Terus kayak anak kecil tuh nggak perlu tahu duit kayak gitu. Nah tapi kan parenting sekarang kan jauh banget kan bedanya kan, kayak justru harus diajarin ternyata gitu. Nah, menurut lo gimana nih? Nah, tapi lu dulu maksudnya pernah punya uang sendiri nggak sih waktu masuk? Kalau gue kan dapat dari itu THR. Waktu Lebaran kan dikasih saudara. Iya. Oh itu ya. Gue juga ada sih. Kalau Lebaran kan gue juga ikut ngerayain Lebaran ya. Kan saudara gue banyak yang Lebaran. Muslim kan. Terus banyak dikasih, emang kalau Lebaran tuh emang nyayur juga gitu. Tapi konsepnya ibu-ibu zaman dulu kan gitu ya, sini uangnya dititipin ibu gitu kan, kamu mau beli apa nanti ibu beliin gitu. Jadi emang dari dulu memang kalau gue nggak diajarin buat mengelola uang itu sendiri. Bahkan waktu dulu gue ingat di saat teman-teman yang lainnya ini ya SMP SMA lah, di saat teman-teman lainnya itu dikasih uang jajan per minggu, gue tuh nggak dikasih uang jajan per minggu, masih tetap harian. Saking si orang tua gue itu, si nyokap gue itu pokoknya harus harian, kalau enggak kamu nggak bisa ngatur uang gitu. Belum percaya padahal kali ya sama anak, dia sama sekali sedikit pun belum nyoba gitu. Iya. Jadi sebenarnya gitu sih kalau orang tua yang zaman dulu kan kayak gitu ya. Kalau lo gimana?
Pernah Gua- dikasih bulanan. Kalau nggak mingguan salah, gitu. gue SMA tuh mingguan. Hmm. Pas kuliah tuh bulanan. Tapi Heeh. kalau ya balik lagi kalau dibandingin teman-teman yang lain sebenarnya uang jajan gue kayaknya nggak banyak-banyak banget deh. Ya sama sih, tapi masalahnya harian itu loh. Jadi kayak sampai kuliahnya itu gue juga Oh harian. sampai kuliah Iya, juga sampai harian. kuliah tuh harian. Bener-bener gue ingat kuliah itu 25.000 saja. Udah sama ongkos tuh. Udah sama ongkos. Jadi ongkos udah 5.000 sendiri hilang. Naik apa sih, naik busway ya dulu ya? Iya naik busway. Kalau bukan naik busway. Naik Metro ya? Metro Mini. Iya, Dulu yang kan zaman mana ada dulu MRT Metro. kan? MRT Transjakarta dulu juga nggak ada, MRT juga nggak ada. Yang adanya kan Metro Mini itu. Iya. Nah Metro Mini memang murah. Pulang pergi tuh cuma 2.000 kali ya? Goceng. Iya, 2000 kan? Nah 2000. Oh enggak, 10.000 berarti pulang balik. Oh. 2000 terus balik lagi kan 2000. Ya benar. Ya kan. Nah itu udah 10.000 sendiri tuh, udah tinggal sisa 15.000 doang sekali buat makan. Iya cukup sih 15.000 Iya makan sih, zaman dulu kan cukup sih. paling cuma 8.000 gitu kan. Nah memang jadi mengelolanya sebenarnya jadinya harian gitu. Jadi tuh ya mungkin ada bener juga kali ya, mengelolanya sebenarnya harian. Lu pantas ya bisa nabung gitu kali ya. Iya. Dibanding bulanan gitu. Mungkin kalau awal-awal iya lah ya, pasti rata-rata anak SD pasti dikasih jajannya harian. Cuman kan sekarang beda nih zamannya. Kayak apa sih ponakan gua yang SMP udah dikasih mingguan. Terus tapi dia bisa nabung tuh, tapi mungkin karena dia nggak doyan jajan ya. Dia juga bawa bekal. Terus di sekolah tuh jajannya palingan yang jajanan nggak penting. Makanya dia bisa nabungnya buat beli skincare, tau gak sih kalau ponakan gue. Sama lagi anak zaman sekarang gitu ya. Ponakan lu juga ya? Iya sih, aku tuh kan dia udah 17 tahun ya. Dari umur 15 tahun, pokoknya dari SMA deh. Dia tuh punya uang jajan tuh buat beli skincare, Bu. Iya ya. Jadi dia udah atau dia simply request sama ibunya, gue nggak mau kalau ibu mau beliin misalnya facial foam gitu kan, kalau sabun-sabunan kan pasti emaknya dong. Terus facial foam dia harus cari pilih sendiri tuh facial foamnya apa. Maunya yang merek dia sendiri. Sisanya kalau skincare mereka pakai uang jajan sendiri. Iya. Gitu, jadi mereka udah glowing dari sekarang. Iya, zaman kita boro-boro ya. Iya makanya. Gitu, jadi sebenarnya menurut lo lebih inian yang mana? Apa? Yang lebih baik kita ngajarin anak tuh emang harian atau ya emang nggak tahu kan mingguan atau bulan? Anak kita kan seumuran nih ya. Sekarang sih belum gue kasih jajan harian. Betul. Terus karena kan masih bawa bekal. Tapi kayak misalnya nanti kelas 2 apa kelas 3 SD, mungkin gue kasih jajan harian sih 10.000. Tapi tetap bawa bekal, jadi 10.000 itu kayak cuma buat beli snack gitu doang. Karena kan ya palingan dia beli wafer apa beng-beng 5.000 udah, nggak boleh jajan banyak-banyak juga, ngapain. Nah terus kalau anak gua dia kan lebaran nih udah dapet THR. Terus gue hitungin kan THR-nya berapa ya. Terus kayak tahun lalu apa berapa tahun lalu gue bilang nih THR-nya beli emas ya, gue bilang gitu. Jadi gue udah ngajarin nih kalau uang tuh harus disimpan di bank. Terus apa namanya? Terus dia tuh itu kan yang 2 tahun lalu deh kalau saya beli emas. Nih gue kasih lihat nih emasnya berupa cincin emas gitu sih sebenarnya. Cincin emas 24 karat. Ini simpen di mama ya gitu. Terus yang lebaran kemarin dia dapat duit lagi kan. Terus gue bilang taruh di tabungan ya, tapi dia inget nominalnya berapa. Oh gitu. Iya. Tapi dia catetin berarti dong. Atau emang dia inget aja? Dia inget aja. Mama, uang angka ada berapa mah gitu. Ada 2,5 juta ya. Kenapa sih? Buat apa gitu. Terus kadang gue gini kan misalnya jalan-jalan nih ya. Gue udah ngajarin konsep kalau jalan-jalan itu beli tiket, hotelnya dibayar gitu, uangnya dari mana, udah gue ajarin gitu kan.
Karena dia suka minta jalan-jalan. Pakai uang angka aja, pakai uang angka aja. Dalam hati gue Berasa emangnya punya cukup. duit ya. Iya berasa. Kayak berapa juta menurut dia itu udah banyak banget kan. Itu kayak ponakan gue sih kayak gitu. Kadang-kadang gue suka bercandain aja. Kayak iya tapi pakai uang angka ya gitu. Tapi ya gue dari sekecil mungkin gue pengen ngajarin apa sih nominal uang, kayak value uang tuh buat apa aja gitu. Tapi ya pelan-pelan kali ya, nggak harus umur 7 tahun diajarin investasi sama apa namanya tuh. Itu yang katanya anak setor juga dapat 1 miliar. Sebenarnya mah bukan 1 miliar dia punya. Iya dia itu kan tetap duit bapaknya. Iya kan. Cuma dia dipercaya ya. Dipercaya 1 miliar aja gitu kan, bukan menghasilkan. Kalau gue kan kemarin gue kayak dengar podcast dia sama si itu ya Ryu Kintaro itu ya. Kalau nggak salah gue dengar podcast dia sama Helmi Yahya gitu. Kenapa Mkom anak 7 tahun judulnya tuh ini banget kayak anak 7 tahun menghasilkan 1 M gitu. Karena itu kan bisnis. Sebenarnya itu bapaknya bikin bisnis tapi ceritanya buat dia gitu. Dan sebenarnya buat gue nggak tahu deh ceritanya buat dia apakah dia atau dia yang mengelola gitu. Enggak lah, padahal mungkin anak 7 tahun. Makanya itu kan bapaknya thumbnailnya dan beritanya tuh ini gitu. Mungkin bapaknya memang mau ngajarin bisnis ke anaknya dari kecil. Betul. Cuman kan tetap aja keputusannya kayak dari bapaknya dah. Tapi sebenarnya kayaknya sih ide-idenya dari dia. Ya mungkin dia dilibatkan lah ya. Iya, gitu. Termasuk dia ada ide buat bikin jamu yang apa botol gitu-gitu kalau nggak salah. Bagus sih, maksudnya udah ngajarin bisnis gitu. Tapi kan kita bukan pebisnis. Iya sih, tapi gue berharap juga anak gue jadi pebisnis. Kayaknya kalau jadi pebisnis lebih cepet kayaknya ya. Iya. Tapi bisnis juga nggak gampang lah, banyak ruginya. Iyalah, dan harus ada ini kali ya, bisnis blood ya. Bisnis blood. Di bawah meja ya. Di bawah meja. Nah, terus kalau soal kitanya sendiri nih, kita misahin uang income kita buat anak tuh lu berapa persen? Nggak ada sih, tapi gue punya tabungan khusus buat 2 anak itu. Jadi memang salahnya sih nggak ada patokan ininya sih ya. Berapa persentasenya? Tapi ketika ada minimum berapa gue masukin. Termasuk kalau dia dapat THR atau dapat uang dari si orang-orang itu, gue masukin tabungannya itu sendiri. Gue tuh sekarang pakai yang jadi ini ya apa? Menyebut merek, gue pakai Genius. Dia tuh kan bisa ada pemisahan buat raka, misalnya buat ini kan, terus gampang juga di ininya. Sebenarnya kayak MyBCA juga bisa deh kayaknya deh. Iya. MyBCA cuman gue belum coba. Dulu gue pernah cobanya yang bibit. Oh itu kan tapi buat yang reksadana kan? Iya reksadana. Oh dulu maksudnya tabungan biasa gitu. Iya tabungan biasa. Dompet gitu ya. Tabungan biasa, cuman gue sisihin aja. Tapi kalau yang lain-lainnya gue pakai reksadana, biasanya nabung per bulan doang. Kalau gue sih nggak pisah-pisahin ya. Maksudnya kan gue invest misalnya saham sama reksadana nih. Karena gue mikirnya gini, ujung-ujungnya duit gue bakal buat anak gue juga gitu loh. Jadi tapi memang ya duit itu bakalan jadi anak. Harusnya iya ya, maksudnya saat gue ada uang yang gue prioritaskan pasti anak gue gitu. Iya, untuk yang sekarang karena mereka masih di bawah kita kan sebenarnya iya. Atau mungkin karena gue kan nggak punya cicilan rumah gitu loh. Kalau lu kan masih ada tuh. Jadi kayak financial goals gue ya palingan ya buat pendidikan anak udah gitu doang. Nah setelah dia lulus kuliah kan gue berharapnya dia bisa menghidupi dirinya sendiri ya. Nah baru saya mungkin buat gue pensiun. Jadi kalau gue sih nggak gue pisah-pisahin. Intinya gue tuh nabung, invest, saham, reksadana dan segala macam itu prioritas pasti buat pendidikan anak. Nah sisanya baru buat gue pensiun. Jadi gue sebanyak-banyaknya aja gitu. Bener-bener. Tapi kalau gue sih sebenarnya cuma tabungan yang gue pisahin itu isinya kalau gue mau ngasih doang. Sama kalau yang dia dikasih orang. Jadi ada catatannya. Jadi gue pisahin lagi yang dikasih orang sama yang dari lu sendiri gitu ya. Jadi enggak gue pisahin per anak. Per anak. Kan anak gue ada 2. Nah, gue pisahin tabungannya dia sama adiknya gitu kan. Nah,
yang gue masukin di situ tuh serelanya gue kalau mau ngasih ke mereka. Tapi Berarti tiap bulan jumlahnya nggak beda-beda, tentu ya? tentu nggak tentu. Sama kalau orang-orang ngasih ke mereka, misalnya kayak mereka habis ulang tahun, mereka habis dapet THR, itu gue masukin ke satu-satu gitu. Gue dapet ide dari mana? Dari si temen gue itu dia dapat uang dari siapapun dicatetin tuh sama Ya nyokapnya. Allah, gue nggak ada waktu deh kayaknya. Males Jadi, banget. nah makanya kan kalau lo masukin di situ kan pasti ada tanggal ininya kan, Iya sih. berapa gitu. Nah itu si orang tuanya zaman dulu, maksudnya beda banget sama orang tua gua nih. Dia orang tua zaman dulu tuh ngasih bener-bener pas lagi dia umur 17 tahun dia kasih tuh ininya, apa namanya, catatan ini, catatan mama dari kamu kecil ini kamu dapat Itu uang udah segini. dilakukan. Udah Anaknya udah gede. anaknya Udah. ini teman kantor gue Oh, gitu. Jadi kayak wow gila keren banget, padahal dulu gue cuman simpen di ibu ya, dan nggak tahu di mana gitu. Nah gue ngapain kayak gitu. oh, dia kayak gitu. Lu mau ngikutin cara dia Iya, itu? gue mau ngikutin cara dia untuk yang soal kamu dapat berapa. Oh. Termasuk kalau gue investasikan nantinya gitu. Sama kayak lu lah intinya ya. Kalau Lu mungkin kan dibeliin emas, dibeliin apa iya. gitu kan. Kalau yang beli mes itu khusus THR dia sih. Nah, yang THR yang kemarin itu gue masukin reksadana, tapi reksadananya itu udah campur-campur sama duit gue juga gitu loh. Mungkin emang gue ngeliatin reksadana ini buat si angkasa lah gitu. Cuman gue gak nyatetin dan gue juga kayaknya agak kurang setuju pas 17 tahun kita ngasih gitu loh. Oh, karena mereka memang belum Iya, menurut gue 17 tahun kayaknya belum terlalu bijak ya. Iya, belum terlalu bijak untuk megang duit sebanyak itu. Sebenarnya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya ya itu balik ke konsep yang tadi gue bilang. Duit gue ujung-ujungnya buat gue juga gitu loh. Kalau misalnya gue umurnya pendek, semua iya. harta gue buat dia, buat siapa lagi gitu kan? Iya, benar-benar. Kayak gitu. Terus Ya, apa lagi? sama sih. Cuman gue untuk karena masih pada bocil-bocil ya, gue belum kayak ngasih uang ke mereka yang harian gitu enggak. Tapi konsep yang nabung itu juga belum sih sebetulnya gue. Gue juga belum sih namanya. Konsep Maksudnya yang nabung, serius konsep, ya? Iya, yang serius. Karena katanya dari kecil harusnya dikasih Mungkinnya tahu harusnya dia ya sih. apa konsep uang itu. Jadi dia jajan misalnya nih buat jajan nih gitu. Mungkin harus diajarin ini ya, kayak investasi itu biar dia tuh lihat sendiri nih uang kamu yang dari 1 juta bisa jadi 1.500.000 apa gitu kan. Iya. Kalau udah gedean lagi ya, terus 4 SD gitu Nah, kali ya. gue tadinya mau berencana memang kasih uang jajan harian buat dia gitu. Tapi dibawain bekal makanan juga. Iya. Nah, waktu itu gue sempat ngasih harian 5.000 nih tapi berhenti. 5.000 buat apaan? Buat harian Jajan. dia, jadi setiap hari gue kasih goceng gitu. Tapi dijajanin nggak sama dia? Enggak ada yang jajanin. Orang suruh makan di itunya kan, gue belum sih, belum gue kasih. Orang suruh makan di ininya sama gurunya. Nah, kalau gue baru ngasih jajan kalau dia mau jajan sih. Lihat deh. Itu. Oh. Kenapa ini? Ada intermezzo sedikit. Terus ya itu kan konsep uang dan nabung ya. Terus lu seberapa jauh atau seberapa banyak uang yang lo spending untuk manjain kemauan anak? Aduh, banyak banget lagi. Kayaknya kita ini salah kayaknya iya, gue gak tahu ini salah apa enggak, tapi kayaknya ini berpengaruh sama masa lalu nggak sih? Bisa jadi sih. Iya kan? Gue nggak pernah giniin. Ya, tapi dari misalnya 10 kali anak lo minta, berapa kali yang lo turutin? Ya kalau gue bisa 7, bisa 6. Tapi kalau suami gue bisa 10-10-nya. Emang kalau bapak-bapak kayaknya lebih lemah ya? Apalagi sama anaknya yang cewek. Iya. Kalau gue sering menolak juga sih. Gue sebenarnya bukan menolak, menunda gitu. Oh iya, menunda, benar. Iya kan. Maksudnya gue bilang nggak boleh sama sekali gitu. Palingan gue kayak nanti ya, nanti. Cuman tapi nanti gue ngomong kosong juga.
Jangan katanya. Iya, harus Lu harus dipenuhin iya ya. harus dipenuhin. Kalau lu bilang nanti, ya berarti nanti suatu saat lu penuhin gitu. Cuman eh kalau gue, kalau emang tergantung sih, kalau bilang enggak ya enggak gitu. Oh. Misalnya kalau permen, dia mau permen yang enggak jelas, gue enggak ya enggak gitu. Oh. Tapi kalau kalau misalnya apa ya, misalnya mainan deh, atau tas, misalnya tas, kan anak gue kan kemarin itu bikin apa, gue beliin tas yang ransel kan, Smiggle. bukan Smiggle, Mahal. biasalah, nggak yang mahal-mahal kok anak gue. Terus beliin tas Jin. Nah kalau SD tuh kayaknya semua anak pakai tas koper ya, dan emang berat buku-bukunya. Berat sih. Emang berat buku-bukunya. Terus dia minta tas koper jadinya. Oh. Nah itu gue tahan tuh, kayak ya nanti ya, kan ibu baru beliin yang ini, baru Oh, karena beliin. dia baru beli tas, tapi Iya, terus dia minta lagi. iya bener-bener itu gitu. Terus kan mengingat kalau mental anak kan sekarang juga sangat rentan ya. Iya, iya. Kalau dia beda sendiri sama anak lainnya kan kayaknya kasihan juga gitu. Nah, tapi untungnya anak gue nggak gitu. Kayak gitu ya. Kan baru masuk SD nih ya. Kan gue tawarin dong mau beli tas baru nggak, apa sepatu baru gitu. Dia nggak mau loh. Dia mau ya tas yang pas apa Lama. lanjutan dari TK aja gitu. Padahal tuh waktu kapan tuh udah lihat-lihat tas Smiggle itu yang gambarnya Sonic, kayak dia suka banget, terus lama-lama dia kayak lupa aja gitu dan nggak tertarik lagi. Kayaknya- Sepatu juga dia kayaknya, kan gue nanya sepatunya udah sempit belum? Katanya belum gitu. Sebentar gue jekin anak gue dulu. Lupa gue, dia mulai. Inilah kehidupan Sebenarnya. realita biung-biung. Lagi ngobrol, gojekin anak dulu. Tunggu, lu ngobrol sendiri aja coba. Sama biung-biung yang lainnya. Begitulah ya, namanya biung-biung lagi di kantor juga ngurusin anak. Tugas ibu-ibu. Dah, yuk Udah. lanjut. Soal tadi apa ya? Nabung. Kita ngebahas. Oh iya, nabung. tadi tabungan lu selain buat anak, Heeh. lu ini nggak yang misahin buat masa pensiun, terus gitu-gitu, buat entertainment? Gue misahin tersendiri tapi nggak dikhususkan buat pensiun sih. Gue tuh gitu, Pokoknya ini aja gitu kan. Iya. Apa? Ya udah, misalnya ada beli reksadana, beli gitu ya. bener. Terus Dan nabung gitu. karena gue takutnya tuh ini, suatu hari ada dana darurat beda lagi sih. Maksud gue kan gue belum tahu gue mau pensiun seperti apa gitu loh. Mau pensiun di mana, mau Lu belum tahu nih jalan-jalan, sekarang, belum berarti? tahu. Jadi ya udah nabung aja, nanti duitnya buat apa? Lihat nanti deh gitu. Tadi mana ya, Nen? Mana lagi? Nah, apakah menurut lo anak perlu dikasih warisan uang? Uang ya. Ya, berupa uang atau Uang masih lebih properti penting. gitu. Properti enggak? Ya gue juga enggak. Properti enggak. Tidak Uang menyarankan. masih penting. Tapi at least kalau properti, at least lu enggak jadi homeless. Iya. Tapi ya, takutnya anak kita nanti udah gede, dia tidak terlalu oke dengan mengatur keuangan, malah dijual lagi. Oh, ininya apa? Si Propertinya. Sama ini, properti itu kan banyak ininya ya. Bebannya lah ya, Banyak beli bebannya, banyak PBB-nya lah, terus bangunan belum renovnya, rusak, bener. kayak gitu-gitu. Terus malah jadi kayak ngebebanin anak. Mendingan gue kasih uang aja sih, tapi makanya itu pentingnya Dengan catatan kita- dia bisa mengelolanya dengan baik ya. Iya. Nah itulah pentingnya kita sebelumnya membicarakan pendidikan ya. Iya nih, gimana caranya ya? Masalahnya gue juga jadi masih satu blow. kesatuan. Masalahnya gue juga masih blow on untuk Soal investasi dan menabung ya. ya at least ada yang gue sisihkan, tapi maksudnya membuat
uang gua bertumbuh itu gue masih belum on sih. Iya sih, belum bisa uang bertumbuh ya. Iya. Baru bisa Belum simpen maksimal lah. dikit-dikit lah ya. Bener. Ya udah, kita mau ini apa nih, bisnis apa nih? Bisnis lebih resikonya lebih tinggi lagi. Kalau nggak affiliate, ini blast on gua, nanti gua taruh di link ini. Dasar link Shopee. Link Shopee nanti itu ya. Klik linknya linknya ya. Belasan apa gue Ini apa? Guele ya? Guele. Oh, Lu main Guele. terus, apa sih? Dia krim gitu. Bukan powder juga, Oh, powder. tapi dia ada kayak shimmeringnya juga gitu. Oh, ada glitterannya gitu. Nanti kalau mau. Ya. Jadi, tapi maksud gue nih ya, tapi ya itu balik lagi ke konsep gue yang awal, Fer. Ujung-ujungnya duit gue kan buat dia juga. Iya. Ya berarti itu warisan uang juga dong. Iya, yang kan nggak apa-apa tadi gue bilang. Maksud, ya sih. Daripada properti. Maksudnya membebankan. Gue nggak setuju yang apa sih? Bukan nggak setuju ya. Mencari uang sebanyak-banyaknya untuk diwariskan ke anak gitu. Ngapain mending kita? Iya. Kalau kita punya usaha, mending usahanya aja yang diwarisin. Bener. Gitu. Kalau menurut gue ya. Makanya kita usaha apa ya? Nggak tahu nih. Deh. Ini biom. Oh iya. Terus poin yang selanjutnya itu apa? Sebenarnya anak-anak tuh harusnya diajarin susah nggak sih? Mulai diajarin berjuang gitu loh. Iya, karena kan di kehidupan nyata nanti mereka akan menemui kesulitan-kesulitan yang sebenarnya kan. Iya. Dan sampai kapan kita mau bantu terus? Iya sih. Gimana dong? Iya kan, nih suatu hari nanti anak kita udah lulus kuliah, terus ngekos. Sekarang terus ngekos, duit gajinya nggak cukup ya, kan masalah lu ya. Iya. Ya tanggung jawab sendiri. Sekarang orang tua lebih cenderung nggak apa ya namanya, mesti ngebantuin anak terus nggak sih, kayak bukan gitu, gimana ya? Maksudnya orang tua yang mana nih? Orang tua zaman sekarang nggak mau anaknya susah. Maksudnya kayak seumuran kita gini. Iya, seumuran kita ya atau di memang atas nggak kita mau lah. sih. Yang anak-anak orang tuanya yang anak-anak Gen Z itu nanti gue menyebutkan ini. Jangan. Nggak tahu ya, gue nanti kalaupun gue misalnya banyak duit nih, terus anak gue udah lulus kuliah lah ya, udah kerja sendiri, gue sih nggak mau ngasih dia bantuan duit lagi ya, maksudnya ya udah, kalau gaji lu masih kecil ya lu pinter-pinter deh ngatur duit. Kalau lu main ke rumah gue baru nanti palingan gue masakin. Tapi kalau ngasih duit kayaknya enggak deh. Iya. Aku adalah emak-emak pelit tuh deh. Maksudnya ya dia tuh, tapi kan kayak gitu-gitu tuh harus diajarin dulu sekarang nggak sih? Ya. Maksudnya kayak jawab gitu. Maksudnya kalau lu punya duit 1 juta ya lu pakai deh itu 1 juta. Kalau habis ya udah, jangan minta subsidi lagi. Nah itu kan makanya balik lagi ke yang gimana caranya kita ngajarin anak buat ngatur keuangan di awal tadi kan. Nah itu kan bentuk dari kita ngasih pelajaran tanggung jawab buat mereka gitu, sedari dini gitu. Tapi maksudnya kita kan masih manjain mereka. Iya, ini kan anggap aja kita ngasih uang ke mereka kan. Sama kayak kalau nanti mereka berusaha kan, orang yang ngasih uang ke dia, misalnya dia kerja gitu. Iya. Oh, simulasi nanti kalau dia dapat duit gitu. Tapi kan walaupun kita misalnya ngasih dia duit, tapi kan dia masih numpang makan tidur belum di kondisi yang sebenarnya. Makanya. Tapi ya gimana, kan mereka kan masih dalam standar ini kita. Nih, yang selanjutnya adalah itu anak harus tanggung jawab atas diri. Iya. Nah, caranya ngajarinnya gimana ya? Yang tadi itu di awal. Tapi masih caranya itu ya, gimana ngaturnya apa segala macam. Tapi kayak challenge kali ya. Mungkin iya, kayak ngasih duit mingguan atau bulanan tuh udah bagus lah ya. Terus kalau misalnya mereka minta tambahan untuk keperluan jajan mereka, ya jangan dikasihkan gitu. Jangan iya aja gitu. Iya sih, kan duitnya juga harusnya buat sekolah, buat les, bukan buat foya-foya kamu. Mama juga mau foya-foya ya.
Ibu juga mau liburan nih Bu. Mama juga mau Mau liburan perawatan ya. bener. Itu iya tahu. Gue kayak Apaan? kemarin tuh lagi ini kan ya. Gue mau beli lencir, tau nggak sih lencir? Kayaknya gue tahu deh. Itu Apa sih minuman lencir bukan ya? sih? Iya. Ya kan? Dia Iya, kayak iya. prebiotik gitu. Nah itu buat diet kan. Secara gue tuh mau diet nih. Itu 200.000. Gue mikirnya parah banget. 200.000 tuh satu botol. Satu box isi 10. 200.000. Oh, dia bentuknya bubuk gitu. Bukan kayak minuman Korea gitu loh yang di plastik disusup. Langsung minum gitu. Diminum gitu. Oh. Nah itu gue mau itu tuh demi kesehatan, bukan demi kesehatan sih, demi gue diet sih. Emang itu ngefeknya apa? Lu jadi nggak nafsu makan? Bukan, dia kayak detox gitu, detox. Jadi nanti pupuk-pupuk gitu. Oh iya iya iya. Nah itu kan lagi ngehits tuh lencir. Nah itu gue mau beli itu 200.000 karena katanya cepet banget nurunin berat badan juga. Oh. Karena kan dia apa? Ini kali membantu Detox, metabolisme iya, membantu apa metabolisme. Nah, gue mau beli itu 200.000. Buat Tapi 10 kali. Iya buat 10 kali. Kali Itu 3 600.000. Itu gue mikirnya sepanjang Jalan bulan, ke udah 2 bulan gak gue beli-beli. Giliran buat anak gua. Iya ya, kenapa ya? Astaga. Itulah ibu-ibu begitu gak sih? Kayak, Iya, kayak kita terlalu bucin ya. iya bener. Ntar kita bahas bucinnya nanti lagi. Iya benar. Jadi kita sampai begitu, terus giliran buat anak kita nih yang multivitamin, tapi multivitamin perlu juga sih Iya buat mereka. sih. Multivitamin buat mereka harganya 300.000 gue beli saat itu juga gitu. Jadi kayak gue sempet kayak mikir, kok gue jadi nggak bisa merawat diri gue, maksudnya kayak sayang banget sih buat diri gue sendiri. Kapan gitu. kita kasih reward buat diri kita sendiri? Nih bapak-bapak suami gue, tolong ya. Gue ke siapa? Aku suami. Lu ke calon suami lu nanti. Tapi ya maksudnya nggak tahu sih ya. Anak gue sih bukan yang demanding gitu juga loh. Dia demandnya demand jalan-jalan sih. Bener. Walaupun gue sebenarnya juga suka ya jalan-jalan. Tapi mungkin karena itu ya Dini. apa? Kira kita kan ibu pekerja ya. Mereka kangen tahu kalian. Iya sih, mungkin dia pengennya quality time sama kita gitu kan. Jadinya permintaannya tuh jalan-jalan. Kalau barang-barang kayaknya nggak terlalu. Dan dia sukanya bajunya, apalagi anak cowok ya kan, baju gitu-gitu aja ya. Dia sukanya tuh baju-baju yang murah-murah. Baju Roblox gitu. Roblox. Yang gue beli aja di Shopee yang 100.000 3. Ini aja mau beli batik yang bagus, tapi 300.000, beli aja lah nggak apa-apa. Giliran buat diri sendiri 300.000 mikirnya. Biung-biung malah kayak gitu. Emang ya kayaknya. Mana yang prioritas ya? Bener. Beda ya sama Nikita Willy ya kayaknya. Iya. Iya. Dulu mbak kita kayak pelit banget ya. Sekarang juga ngeluarin duit buat anak ini banget. Nih terakhir ya. Sampai kapan lo mau bantu finansial anak? Kalau gue kan kayaknya sampai gue menikah nih ya. Kayak kalau anak sampai menikah. Enggak, kalau gue tuh masih dibantu finansial kan sampai menikah. Nikahan gue kan nggak purely gue. Kalau udah kerja masih dikasih duit? Oh enggak. Kalau itu enggak. Tapi pas nikahan itu. Oh kalau itu kan kayak saya masih dibantu. Event occasional doang nggak sih? Iya sih, tapi lebih ke karena mereka juga punya event sendiri ya, jadi saya nabung, mereka juga nabung, dijadiin satu event di pernikahan gitu ya. Apa aja gitu ya. Sebenarnya kalau nikahan kan event keluarga ya, bukan event kita doang gitu. Cuman kalau kerja sih enggak. Iya. Kita sudah kerja. Gue rencananya sih sampai ya dia dapat kerja sih. Semoga dia habis lulus kuliah nggak lama-lama ya dapat kerjanya. Tapi misalnya pas lagi anak lo masih sekolah, terus dia mencoba bisnis, ya bagus sambil sekolah gitu. Nah itu kayaknya ada bahasan tema lain. Gue sih berharapnya walaupun dia nanti pas lagi sekolah udah punya bisnis, terus amit-amit dia nggak ngelanjutin sekolahnya, pasti yang akan gue bilang sama mendingan lu selesain dulu deh
Maksudnya at least lu bertanggung jawab satu hal gitu loh sampai selesai. Gak apa-apa, tapi ya ada tanggung jawab yang itunya bener, gitu ya. pokoknya menyelesaikan lah gitu, karena nanti di dunia nyata lu pasti akan dihadapi hal-hal seperti itu nggak sih? At least lu dilatih untuk menyelesaikan apapun yang nggak lu suka gitu. Jadi pokoknya selesai dulu deh, suka nggak suka lo harus selesai. Karena dunia nyata tuh begitu, coy. Iya Suka nggak sih. suka lo harus kerjain gitu. Iya benar. Tapi melatih resistensi Luci. kalau gue undur diri sekarang gimana? Oh iya, teman gue nih. karena Ibu Biung yang satu ini sangat sibuk sekali, tidak seperti saya. Nanti kita ini apa? Lanjutin bahasan. Iya, bahasannya sebenarnya ini masih permukaan ya. Iya. Banyak pembahasan lebih deep lagi daripada ini. Oke, ya, kita perlu waktu yang lebih santai nggak sih? Iya, kita harus ngebahas ini tahu apa case study gitu loh. Kayak di rumah lu gitu atau enggak di rumah gue ya, gitu nanti ya. Kita ambil contoh konkret gitu lah ya. Iya. Ya, boleh. Oke. Dadah. Bye.